Ayah bunda, pernah nggak merasa khawatir karena buah hati terlihat pendiam, sulit bersosialisasi, atau lebih nyaman bermain sendiri? Kadang kita jadi cemas dan berpikir, mungkin si kecil harus didorong biar lebih berani, biar seperti teman-temannya. Tapi, apa benar memaksa putra-putri kita keluar dari cangkangnya itu cara terbaik untuk menumbuhkan rasa percaya diri? Bisa jadi justru hal itu malah membuat mereka kehilangan jati diri aslinya. Halo ayah bunda yang luar biasa. Selamat datang kembali di channel Bijak Anak. Tempat kita belajar bersama tentang cara mendampingi buah hati dengan penuh kasih dan ilmu yang benar. Bukan mitos, bukan hoax, tapi berdasarkan fakta psikologi dan medis. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu share video ini supaya makin banyak ayah bunda yang tercerahkan cara mendidik putra-putri dengan hati. Tulis juga di kolom komentar dari mana ayah bunda berasal ya, agar kita bisa saling menyemangati, berbagi, dan saling mendoakan supaya buah hati kita tumbuh dengan penuh cinta, tanpa amarah, tanpa kata yang membuat luka, dan baterai kasih sayangnya terpenuhi sejak dini. Ayah bunda, sebelum kita bisa membantu buah hati menjadi percaya diri, hal pertama yang perlu kita pahami adalah kepribadiannya. Banyak orang tua khawatir ketika melihat si kecil lebih senang menyendiri, membaca, atau bermain dalam lingkup kecil. Tapi tahukah ayah bunda, itu belum tentu tanda bahwa putra-putri kita kurang percaya diri. Berdasarkan penelitian dari Dr. Marty Olson Laney, penulis buku The Introvert Advantage, sifat introvert bukanlah kelemahan. Buah hati yang introvert hanya memiliki cara berbeda dalam memproses dunia di sekitarnya. Mereka mendapatkan energi dari ketenangan, refleksi, dan suasana yang damai, bukan dari keramaian atau interaksi sosial yang intens. Artinya, saat buah hati terlihat pendiam atau butuh waktu lebih lama untuk berbaur, itu bukan karena mereka takut, tetapi karena otak bekerja dengan cara yang lebih hati-hati dan mendalam. Menurut riset dari University of Iowa, otak putra-putri introvert memiliki aktivitas lebih tinggi di area korteks prefrontal, yaitu bagian yang berperan dalam berpikir, merencanakan, dan memahami emosi. Inilah sebabnya mengapa mereka sering terlihat berpikir dulu sebelum bertindak. Sayangnya, dalam budaya yang sering menilai keberanian dari seberapa banyak bicara seseorang, si kecil yang introvert sering disalahpahami. Mereka dianggap terlalu pemalu, kurang gaul, atau bahkan tidak punya teman. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa banyak anak introvert justru memiliki empati yang tinggi, daya konsentrasi luar biasa, serta kemampuan analisis yang kuat. Mereka hanya membutuhkan waktu untuk merasa nyaman sebelum membuka diri. Menurut American Psychological Association atau APA, putra-putri dengan kepribadian introvert memiliki potensi besar dalam berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah kompleks. Mereka bukan antisosial, hanya lebih selektif dalam memilih interaksi. Jadi, ketika buah hati tidak langsung menyapa orang baru atau lebih suka bermain dengan 1-2 teman dekat, itu bukan masalah. Itu adalah bagian dari karakter yang perlu dihormati. Ayah bunda, penting untuk diingat, setiap putra-putri memiliki ritme tumbuh kembangnya masing-masing. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, hanya berbeda cara dalam mengekspresikan diri. Tugas kita bukan mengubah si kecil menjadi pribadi yang ramai dan berani di setiap situasi, tetapi memahami bahwa diam bukan berarti lemah, tenang bukan berarti takut, dan introvert bukan berarti tidak percaya diri. Dengan memahami hal ini, ayah bunda sudah mengambil langkah pertama yang sangat besar, yaitu menghargai keunikan buah hati sebagaimana adanya. Karena dari penerimaan itulah, rasa percaya diri sejati mulai tumbuh. Bukan dari tekanan, tapi dari rasa aman dan diterima. Ayah bunda yang hebat, niat kita tentu baik. Ingin melihat buah hati tumbuh percaya diri, berani, dan mudah bergaul.
Namun, tanpa sadar, banyak orang tua justru melakukan hal-hal yang berlawanan dengan tujuan itu. Tekanan kecil yang tampak sepele bisa berdampak besar pada cara si kecil memandang dirinya sendiri. Salah satu kesalahan paling umum adalah memaksa putra-putri untuk tampil seperti anak lain. Misalnya dengan kalimat, "Ayo dong, sapa temennya. Jangan diam aja, nanti dikira sombong." Atau, "Lihat tuh, kakak berani ngomong di depan kelas. Kamu juga harus bisa." Sekilas kalimat ini terdengar memotivasi, tapi bagi yang introvert, kata-kata itu bisa terasa seperti tekanan yang menakutkan. Berdasarkan penelitian dari American Psychological Association atau APA, si kecil yang sering dibandingkan atau ditekan untuk lebih berani beresiko mengalami penurunan self-esteem atau harga diri dan peningkatan kecemasan sosial. Otak mereka akan mengaitkan pengalaman sosial dengan rasa takut gagal, bukan rasa senang. Akibatnya, mereka justru makin menarik diri. Kesalahan berikutnya adalah menyalahartikan diam sebagai kelemahan. Banyak orang tua merasa khawatir saat si kecil tidak aktif berbicara di depan umum. Padahal, diam bisa jadi tanda bahwa buah hati sedang mengamati dan berpikir. Dalam riset yang diterbitkan oleh Journal of Child Psychology and Psychiatry, anak introvert cenderung lebih reflektif. Mereka membutuhkan waktu untuk memahami situasi sebelum mengekspresikan pendapatnya. Selain itu, kesalahan lain yang sering terjadi adalah memberi label negatif pada perilaku si kecil. Kata-kata seperti, "Kamu pemalu banget sih," atau "Kamu susah banget diajak ngomong," tanpa disadari menanamkan keyakinan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Padahal kepribadian introvert bukan penyakit yang harus disembuhkan. Itu adalah bagian alami dari keberagaman manusia. Ayah bunda, percaya diri bukan berarti harus selalu berbicara keras atau tampil di depan banyak orang. Percaya diri sejati adalah ketika buah hati nyaman menjadi dirinya sendiri, tahu bahwa pendapat dan perasaannya berharga, meski ia mengekspresikannya dengan cara yang lembut. Maka, langkah pertama untuk membangun rasa percaya diri sekecil bukanlah dengan mendorongnya keluar dari cangkang, melainkan dengan menunjukkan penerimaan tanpa syarat. Tunjukkan bahwa ayah bunda mencintai putra-putri apa adanya, baik saat mereka tertawa ramai maupun ketika mereka duduk tenang di pojok ruangan. Karena saat buah hati merasa diterima tanpa tekanan untuk berubah, barulah mereka berani perlahan membuka diri. Dan dari sanalah rasa percaya diri sejati mulai tumbuh, bukan dari paksaan, tapi dari cinta yang menenangkan. Ayah bunda yang luar biasa, setelah kita memahami bahwa buah hati introvert bukan berarti kurang percaya diri, kini saatnya kita belajar cara yang benar untuk menumbuhkan keyakinan diri mereka. Rasa percaya diri tidak bisa dibangun dengan paksaan, tapi tumbuh perlahan dari rasa aman, diterima, dan dicintai. Berdasarkan penelitian dari Harvard Center on the Developing Child, kepercayaan diri si kecil berkembang ketika ia merasa dilihat, dihargai, dan dipercaya oleh orang-orang terdekatnya. Jadi, sebelum meminta si kecil untuk berani, pastikan dulu bahwa ia merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri di dekat ayah dan bunda. Pertama, berikan ruang aman untuk berekspresi. Jangan langsung memaksa putra-putri untuk berbicara di depan orang lain. Biarkan mereka mengambil waktu untuk mengamati dulu. Saat buah hati siap, berikan apresiasi kecil seperti, "Mama senang kamu mau mencoba bicara tadi." Hal-hal sederhana ini memberi pesan bahwa keberanian kecil pun dihargai. 2. Gunakan pujian yang spesifik bukan umum. Penelitian oleh Carol Dweck dari Stanford University menjelaskan bahwa pujian spesifik seperti, "Ayah suka cara kamu menyelesaikan puzzle dengan sabar," lebih efektif daripada pujian umum seperti, "Kamu pintar." Pujian spesifik membuat buah hati merasa bahwa usahanya diperhatikan, bukan sekedar hasilnya. 3. Latih keberanian lewat langkah kecil. Keberanian tidak lahir dari paksaan besar, tapi dari latihan bertahap. Misalnya, ajak si kecil berbicara dengan tetangga, meminta sendiri pesanan di warung, atau memperkenalkan diri pada teman baru. Setiap keberhasilan kecil memperkuat rasa "aku bisa". 4. Jadilah teladan ketenangan.
Si kecil belajar dari apa yang mereka lihat. Saat ayah dan bunda menunjukkan sikap percaya diri tanpa perlu berteriak atau mendominasi, buah hati akan belajar bahwa kepercayaan diri bisa hadir dalam bentuk yang lembut dan tenang. 5. Dukung minat dan bakat alami. Putra-putri introvert sering unggul di bidang yang membutuhkan fokus, seperti menulis, menggambar, musik, atau sains. Dorong mereka untuk mengembangkan hal-hal yang mereka sukai tanpa tekanan untuk menjadi populer. Dari keberhasilan di bidang minatnya, rasa percaya diri akan tumbuh dengan sendirinya. Ingat ayah bunda, menurut psikolog anak Dr. Laura Markham, putra-putri yang merasa diterima tanpa syarat akan lebih mudah mengambil resiko positif, seperti berani mencoba hal baru atau mengungkapkan pendapat. Artinya, cinta dan penerimaan ayah dan bunda jauh lebih kuat daripada dorongan keras. Jadi, bangunlah rasa percaya diri si kecil bukan dengan suara tinggi, tapi dengan pelukan hangat dan telinga yang mau mendengarkan. Karena saat buah hati tahu bahwa rumah adalah tempat paling aman untuk menjadi dirinya sendiri, dunia luar pun akan terasa lebih bersahabat. Ayah bunda memahami sisi ilmiah dari kepribadian si kecil bisa membantu kita mendampinginya dengan lebih bijak. Banyak yang mengira bahwa sifat introvert hanyalah soal kepribadian, padahal di baliknya ada proses biologis dan psikologis yang nyata terjadi di dalam otak buah hati. Berdasarkan penelitian dari University of Iowa, otak buah hati introvert memiliki aktivitas lebih tinggi di bagian korteks prefrontal, area yang berperan dalam berpikir, perencanaan, dan pengendalian emosi. Inilah sebabnya mengapa putra-putri dengan sifat introvert sering tampak berhati-hati sebelum berbicara atau bertindak. Mereka memproses banyak informasi sekaligus sebelum mengambil keputusan. Selain itu, penelitian yang diterbitkan di Journal of Neuroscience menemukan bahwa putra-putri introvert memiliki tingkat sensitivitas lebih tinggi terhadap dopamin, yaitu zat kimia di otak yang mengatur respon terhadap rangsangan dan penghargaan. Saat berada di lingkungan ramai, otak mereka lebih cepat lelah karena stimulasi sosial yang terlalu banyak. Inilah mengapa si kecil cenderung butuh waktu sendiri untuk mengisi energi. Bukan karena tidak suka orang lain, tapi karena tubuhnya memang perlu jeda untuk menenangkan sistem sarafnya. Dari sisi psikologis, American Psychological Association (APA) menjelaskan bahwa buah hati introvert cenderung memiliki tingkat empati dan kemampuan refleksi yang lebih tinggi. Mereka lebih peka terhadap perasaan orang lain dan sering memikirkan makna dari pengalaman hidupnya. Namun sayangnya, lingkungan yang terlalu menuntut mereka untuk selalu tampil bisa membuat potensi luar biasa ini terpendam. Para ahli juga menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara introversi dengan kurangnya kemampuan sosial. Dalam riset yang dilakukan oleh Susan Cain, penulis buku Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, disebutkan bahwa banyak pemimpin besar dan tokoh kreatif dunia, seperti Albert Einstein, Bill Gates, hingga Rosa Parks memiliki sifat introvert. Mereka menunjukkan bahwa ketenangan dan pemikiran mendalam justru bisa menjadi kekuatan besar. Jadi, ayah bunda, fakta medis dan psikologis ini mengingatkan kita bahwa introvert bukan kekurangan yang perlu diubah, melainkan variasi alami dari cara otak bekerja. Setiap buah hati memiliki pola energi dan kebutuhan sosial yang berbeda, dan semua itu sah untuk diterima. Saat ayah bunda memahami hal ini, maka cara kita mendidik pun akan berubah, dari yang semula ingin mendorong keluar dari cangkang, menjadi menemani mereka bertumbuh dari dalam cangkang dengan rasa aman dan cinta. Ayah bunda, setelah memahami karakter dan kebutuhan buah hati yang introvert, langkah berikutnya adalah menciptakan lingkungan yang membuat mereka merasa aman, diterima, dan bebas berkembang. Karena menurut penelitian dari Harvard Graduate School of Education, lingkungan keluarga yang penuh penerimaan dan dukungan emosional adalah fondasi utama tumbuhnya rasa percaya diri anak. Buah hati yang introvert membutuhkan ruang yang tenang dan stabil untuk mengolah pikirannya. Bukan berarti mereka harus dijauhkan dari dunia luar, tapi penting bagi ayah bunda untuk menjaga keseimbangan antara waktu sosial dan waktu tenang. Misalnya, setelah bermain di acara ulang tahun, biarkan si kecil beristirahat sejenak di rumah tanpa aktivitas sosial tambahan.
Hal sederhana ini membantu sistem saraf mereka beristirahat dan kembali seimbang. 1. Ciptakan rumah yang menerima tanpa menuntut. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi putra-putri untuk menjadi dirinya sendiri. Hindari komentar seperti, "Kok kamu diam saja?" Dan ganti dengan kalimat positif seperti, "Ayah senang kamu mendengarkan dengan penuh perhatian." Penerimaan seperti ini membuat buah hati merasa dihargai tanpa perlu berpura-pura. 2. Dukung minat dan bakat alami. Banyak putra-putri introvert unggul di bidang yang membutuhkan konsentrasi dan kreativitas, seperti menulis, musik, seni, atau sains. Menurut Child Mind Institute, saat mereka difasilitasi untuk menekuni bidang yang mereka cintai, rasa percaya diri mereka akan tumbuh alami karena mereka merasa kompeten dan dihargai atas keunikannya. 3. Latih keterampilan sosial dengan cara yang lembut. Jangan memaksa si kecil langsung berbicara di depan banyak orang. Mulailah dari interaksi kecil, misalnya mengucapkan salam pada tetangga atau membeli sesuatu di toko sendiri. Setiap pengalaman positif akan memperkuat keberanian dan mengurangi rasa canggung secara perlahan. 4. Validasi perasaan si kecil. Ketika buah hati merasa gugup atau takut, jangan buru-buru berkata, "Ah, itu kan hal kecil." Sebaliknya, akui dulu perasaannya. "Mama tahu kamu merasa canggung, tapi nggak apa-apa, semua orang pernah merasa begitu." Menurut psikolog Dr. John Gottman, validasi seperti ini membantu buah hati belajar mengenali dan mengatur emosinya, kemampuan yang sangat penting untuk membangun percaya diri. 5. Bangun komunikasi terbuka dan penuh kasih. Dengarkan cerita mereka tanpa menghakimi, bahkan jika hanya tentang hal-hal kecil. Bagi introvert, merasa didengar sama pentingnya dengan merasa dicintai. Ketika mereka tahu ayah bunda mau mendengar tanpa tekanan, mereka akan tumbuh dengan keyakinan bahwa suaranya berharga. Ingat ayah bunda, percaya diri tidak dibangun dalam semalam. Ia tumbuh perlahan seperti bunga yang mekar karena disiram dengan kasih setiap hari. Dengan menciptakan lingkungan yang hangat, penuh penerimaan, dan bebas dari tuntutan untuk jadi seperti orang lain, ayah bunda sedang membantu si kecil menumbuhkan kekuatan paling indah, percaya diri karena diterima apa adanya. Ayah bunda yang hebat, perjalanan membesarkan buah hati memang tidak selalu mudah, apalagi ketika mereka memiliki kepribadian yang tenang dan pendiam. Namun, justru disitulah keindahannya, karena setiap buah hati diciptakan unik, dengan caranya sendiri untuk bersinar. Percaya diri bukan tentang seberapa sering si kecil berbicara di depan orang, tetapi tentang seberapa dalam mereka mengenal dan mencintai dirinya sendiri. Saat ayah bunda berhenti memaksa dan mulai memahami, itulah saat di mana rasa percaya diri sejati mulai tumbuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah dan ilmu yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi untuk setiap langkah kecil dalam mendidik putra-putri tercinta. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya, supaya makin banyak ayah bunda yang belajar mendidik dengan cinta, bukan tekanan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi orang tua yang hangat, sabar, dan penuh kasih.